Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman, NIM 19.3200.018. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kelompok kami, yakni kelompok 5, dengan judul gender dan seksualitas. Istilah gender diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan, yang bersifat bentuk budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Pembedaan ini sangat penting karena selama ini mencampur adukan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati, yang bersifat bukan kodrati gender. Perbedaan gender ini sangat membentuk kita untuk memikirkan tentang pembagian peran yang selama ini yang dianggap telah melekat pada perempuan dan laki-laki, yang membangun gambaran relasi gender yang dinamis dan tepat serta cocok dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Secara umum, adanya gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi, dan bahkan ruang dan tempat saat manusia beraktivitas. Sedemikian rupanya perbedaan gender ini melekat pada pandangan kita, sehingga kita sering lupa seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi, sebagaimana kepermanenan dan keabadaian siri biologis yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki. Baik, saya akan membahas tentang teori Natur. Nah, menurut teori Natur, adanya peradaban perempuan dan laki-laki akan hasil konstruksi soal budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Nah, perbedaan itu membuat perempuan selalu tertinggal dan terbaiknya peran dan kontribusinya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konstruksi sosial menetapkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Laki-laki diidentikan dengan kelas borjuis dan perempuan sebagai kelas proletar. Nah, adapun teori Natur, yaitu menurut teori Natur adanya perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kuadrat sehingga harus diterima. Nah, perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa di antara kedua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Nah, ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kuadrat alamiahnya. Nah, dalam proses perkembangan disadari bahwa ada beberapa kelemahan konsep Natur yang dirasa tidak menciptakan kedamaian dan kehormanisan dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat, yaitu terjadinya ketidakadilan gender. Maka beralih ke teori Natur. Nah, agregat ketidakadilan gender dalam berbagai kehidupan lebih banyak dialami oleh perempuan, namun ketidakadilan gender ini berdampak pula terhadap laki-laki. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, seksualitas. Seks berarti jenis kelamin. Segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin disebut dengan seksualitas. Seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas. Di antaranya adalah dimensi biologis atau fisik,
Seksualitas berkaitan dengan anatomi dan fungsional alat reproduksi, serta dampaknya bagi kehidupan fisik, termasuk dinamika munculnya dorongan seksual secara biologis. Selanjutnya, berdasarkan dimensi psikologis seksual, berhubungan erat dengan bagaimana manusia menjalani fungsi seksual dengan identitas jenis kelaminnya, dan bagaimana aspek psikologis, diantaranya kognisi, emosi, motivasi, dan perilaku terhadap seksualitas itu sendiri dan dampaknya dalam kehidupan manusia. Dimensi sosial melihat bagaimana seksualitas muncul dalam relasi antar manusia, bagaimana seseorang beradaptasi atau menyelesaikan diri dengan tuntunan peran dan fungsi seksualitas dalam kehidupan manusia. Dimensi kultural dan moral menunjukkan bagaimana nilai-nilai budaya dan moral mempunyai penilaian terhadap seksualitas yang berbeda. Contoh kasus pernikahan di bawah umur. Studi dampak pernikahan dini pada remaja putri. Dampak pernikahan dini sebanyak 16 juta remaja perempuan yang melahirkan setiap tahun. Diperkirakan 90% sudah menikah dan 50.000 diantaranya telah meninggal. Selain itu, adanya risiko terjadinya kematian ibu dan kematian bayi yang baru lahir 50% lebih tinggi pada usia kurang dari 20 tahun. Perempuan muda di Indonesia dengan interval usia 10-14 tahun yang telah menikah terdapat sebanyak 0,2%. Untuk mengetahui tentang dampak pernikahan dini pada remaja putri di Desa Sidoluhur, Kecamatan Godean, Yogyakarta. Jumlah pernikahan dini di Indonesia, terutama di daerah pedesaan, masih tergolong tinggi pada tahun 2013. Rasio pernikahan usia dini ialah 67 per 1000 pernikahan. Menurut beberapa penelitian yang terdahulu, ada banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini, di antaranya faktor budaya yang ada di masyarakat setempat, rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya tingkat kemiskinan karena perkawinan usia dini banyak terjadi pada masyarakat yang ada budaya membenarkan adanya perkawinan usia dini. Pembahasan pengertian pernikahan dini. Menurut Nur Hasana 2012, pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan secara sah oleh seorang laki-laki atau perempuan yang belum mempunyai persiapan dan kematangan sehingga dikhawatirkan akan mengalami sejumlah risiko yang besar. Risiko besar ini bahkan akan menjadi pengaruh dalam segi kesehatan saat melahirkan. Menurut Aimatun, pernikahan usia muda atau usia dini adalah pernikahan yang dilakukan ketika usia mereka belum mencapai 20 tahun, baik laki-laki ataupun perempuan, sehingga usia ini menjadi salah satu kendala bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat untuk mencapai kestabilan hidup yang baik. Mayoritas perempuan yang menikah di bawah umur 18 tahun adalah dari keluarga miskin dan di bawah garis kemiskinan. Hampir 80% anak perempuan menghadapi kekerasan dalam rumah tangga seperti dipukuli, ditampar, atau terancam masalah kesehatan. Kebanyakan gadis yang menikah sebelum 18 tahun kemungkinan mendapatkan masalah pada kehamilan dan ada kasus kematian yang dilaporkan oleh gadis-gadis muda dari 15 tahun yang 5 kali lebih mungkin meninggal saat melahirkan dibanding perempuan berusia 20 tahun. Kelompok usia di bawah 18 tahun memiliki kesuburan tinggi. Pengantin remaja sering menunjukkan tanda-tanda gejala pelecehan seksual dan stres seperti perasaan putus asa, tidak berdaya, depresi, dan depresi berat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfia D. NIM 19320001. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya yaitu tentang contoh kasusnya. Contoh kasusnya di sini yaitu bagaimana bagaimana pernikahan dini itu mempengaruhi terjadi dari beberapa faktor. Yang pertama salah satunya yaitu keluarga harmonis. Karena menurut penelitian yang melakukan 4 informan, di mana penelitian tersebut melakukan 2 informan dari keluarga harmonis dan 2 informan dari keluarga yang kurang harmonis. Nah, di situ dapat kita ketahui bahwa keluarga yang harmonis jarang melakukan pernikahan dini.
Sedangkan keluarga yang tidak harmonis cenderung lebih banyak melakukan pernikahan dini. Pernikahan dini faktornya yaitu keluarga yang tidak harmonis karena kurangnya perhatian dari orang tua, sehingga banyak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terjadi pada anak tersebut, sehingga melakukan sesuatu yang tidak diinginkan dan terjadilah pernikahan dini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.